kita pause dulu ya. Buat kalian yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Nah, buat kalian yang mau nonton video lainnya, jangan lupa klik tombol notifikasi di bawah ini nih. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share di media sosial kalian. Yuk, kita lanjut lagi videonya. Halo Salsa Lovers, balik lagi di kursus masak online bareng Sajian Sedap dengan Beef Up Class dari True Aussie Beef nih. Salah satunya ini nih yang bakalan nanti kita akan membuatnya. Nah, untuk Salsa Lovers jangan lupa juga nanti di sesi akhir acara ini bakalan ada kuis menarik untuk 5 orang pemenang. Syaratnya gampang banget, jadi pertama Salsa Lovers harus follow IG-nya Sajian Sedap, Kompas TV, dan True Aussie ID. Gampang kan? Jadi nanti ada kuis menarik yang akan diumumkan juga nanti ya, sekitar sore nanti. Dan diumumkannya itu di Instagramnya Sajian Sedap. Gampang banget kan? Nah, udah dilihat ya di sini udah banyak banget bahan-bahannya. Nanti kita akan membuat sebuah menu spesial dengan menggunakan beef dari True Aussie Beef nih. Menarik kan? Untuk Salsa Lover juga yang pengen tahu apa aja bahan-bahannya, terus gimana caranya, nanti bakalan ditemenin sama salah satu chef yang dia sendiri itu tuh suka banget karena pertama cantik, menawan, terus pandai banget buat masak-masak daging, apapun itu. Nah, acara ini itu nggak cuma terselenggara hari ini aja nih Salsa Lovers, bakalan diselenggarain sampai Juni 2021 dengan memperingati kampanye Beef Up dari True Aussie Beef. Gampang banget ya. Nah, dan juga Salsa Lover jangan lupa untuk tadi ada follow Sajian Sedap, terus juga ada Kompas TV dan True Aussie ID. Jadi habis ini bakalan ada chef inisialnya VW, coba siapa? Kira-kira bakalan masak bareng sama dia di sini dan juga berbagi ilmu bagaimana cara mengolah daging supaya tetap bernutrisi baik dan juga gizinya itu masih terjaga. Langsung aja kita panggil yuk ya. Ada Chef Fania Wibisono. Yeay. Halo, Salsa Lovers, Danian, apa kabar? Baik, Chef. Jadi sekarang kita mau bikin apa nih, Chef? Kita mau bikin crispy orange beef. Jadi kalau orang Indonesia memang sukanya crispy. Setiap sajian makanan betul. pasti ada kerupuk, bener Betul. kan? Dan di semua sajian Nusantara, contohnya soto, pasti tiba-tiba ada empingnya, kemudian ada kerupuk merahnya. Betul. Karena kan memang kita biasanya kalau nggak bunyi krik-krik itu kayak belum makan ya. Iya, Plus bener. nasi, sambal. Iya, bener banget ya. Nah, kali ini kita akan bikin sajian yang spesial karena kalau bikin biasanya daging sapi Australia kan identiknya dengan steak, Bener. terus dengan pasta ataupun juga western food yang lain. Nah, sekarang karena sebentar lagi kan mau menyambut tahun baru Imlek, Iya, bener. kita mau sedikit oriental nih masaknya. Karena itu kita bikin sedikit ala Sichuan. Oke. Jadi kita bikin pakai buah orange. Jadi kita pakai jeruk ya, Chef Pakai ya? jeruk. Menarik banget. Sama kayak baju saya kan orange. Oh iya, saya juga ya, Chef. kan? Iya, Sama gue badannya iya, dia. bener lucu. Sesuai dengan tema makanan kali ini kita akan bikin crispy orange beef. Oke, jadi langsung aja kita bikin atau Ya. gimana nih, Chef? Kamu kalau mau nanya-nanya ntar sambil masak boleh ya. Oke. Jadi biar terus jalan dan juga informasi terus ada. Ayo kita Bener. bertukar dulu. Oke, Kamu di baik. sini. Aku sambil mau nunjukin ini daging sapi Australia kurang lebih 400 gram. Kalau misalnya sehari kamu biasanya kan makan tuh berempat atau mungkin ya berlima atau mungkin cuma berdua. Bisa mungkin lebih sedikit porsinya. Oke. Tapi kalau mungkin biasanya kan makannya pakai nasi, pakai sayur, itu menurut saya segini porsinya udah pas banget untuk kurang lebih bisa berdua sampai 4 orang. Iya. Kalau kamu sendiri habis nggak? Sendiri habis Aku sih, udah tahu Chef. sih. makanya. Iya sih. Jadi udah simpen. Nanti chef ini buat semuanya buat Dian ya. Kata Iya, gitu. bener. Oke. Aduh, Sekarang, saya membongkar ya. boleh ya dikit biar dikasih tahu apa aslinya Dian tuh. Sebenarnya suka banget dia makan tapi badannya Iya. tetap kurus. Iya, bener, Nah Chef. itu rahasianya apa? Mungkin liatin makanan aja sih, Chef. Sambil nelan ludah Oh gitu. gitu, jadi nggak boleh makan ya? Iya, bener. Wah gawat nih, berarti bosnya galak ya? Enggak, Chef. Enggak kok, Chef. Baik banget. Nah, ada yang tawa di situ tahu ya bosnya yang mana. Oke, jadi ini ada orange dan juga ada brokoli. Oke. Ini dua warna yang berbeda. Jadi satu orange dan juga satu hijau ini mempunyai nutrisi yang berbeda. Oke. Termasuk juga dengan dagingnya. Jadi kita tuh memang makan harus tadi kan ada 4M ya kalau Bener. kamu bilang.
untuk makanan tuh penting banget yang banyak nutrisinya supaya kita terhindar dari penyakit juga dan juga tetap kita bikin happy. Iya benar, Karena Chef. makanan tuh bisa bikin happy juga loh ya. Dan kalau misalnya happy itu bikin imunitas kita naik. Nah, pinter bener banget. kan? Karena itu bervariasi warna dan juga nutrisi termasuk di daging sapinya. Jadi aku akan mulai masak aja sambil kamu kalau mau nanya boleh. Oke, Yang Chef. Pertama kita akan olah yaitu pasti daging sapinya. Karena itu biasanya emang paling utama untuk sajian makanan itu adalah protein. Karena juga protein itu bisa memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Contohnya ini misalkan kayak udah rada nggak enak badan gitu ya. Kayak aku biasanya tuh kayak udah mau akhir bulan tuh kayak udah lemes, capek gitu ya. Bukan karena belum gajian. Oh, aduh, kalau itu Dian sih gajian gitu. Tapi biasanya karena udah kegiatan tuh aktivitas tuh banyak di akhir bulan biasanya. Nah, kalau udah begitu ada biasanya kan belanja bulanan tuh kita harus terus memperbaiki makanan-makanan kita. Jadi harus banyak zinc. Zinc itu zat besi. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat ya badan kita itu kan kayak misalnya lemari yang rusak. Jadi ada yang bolong-bolong itu mesti ditempel. Oke. Nah, ditempelnya itu kita harus pakai iron atau zinc. Nah, zinc atau iron kamu bisa dapetin di daging sapi. Oke, Oke. Chef. Nah, terus kalau misalnya kalian lihat ya, ini daging sapi kok kayaknya memang bersih banget. Nah, ini memang untuk daging sapi Australia, semua itu memang udah bersih, clean dan nggak boleh dicuci. Oke. Jadi ini syarat yang satu yang paling penting dan paling banyak orang salah, yaitu mencuci daging sapi di air mengalir, air rendam itu tuh nggak boleh sama sekali. Jadi nggak boleh ya, Chef Nggak ya? boleh ya, jadi bakteri akan cepat masuk. Karena itu kalau misalnya kamu mau pilih, tapi kita ngomongin mengenai daging sapi Australia ya, Oke. yang ada logonya, mungkin boleh dikasih lihat nih logonya. Oke, Kalau jadi di ini supermarket, tolong lihat yang logo yang ini. Jadi ini yang benar-benar daging sapi Australia. Kalau beli, lihat yang ada logo True Aussie. Dan ini jangan dicuci. Kalau misalnya Mas nggak langsung mau makan hari itu, misalnya di supermarket, kamu kan beli hari ini nggak mau langsung makan kan Bener. biasanya masuk di freezer. Iya benar. Kalau misalnya mau dikonsumsi lagi itu biasanya kan orang udah mau buru-buru udah direndam air aja deh gitu, dimasukin air ini nggak boleh loh ya. Oh, nggak boleh ya, Nggak Chef? boleh, mau pakai plastik ataupun di luar plastik tapi jangan direndam air. Kalau kamu mau konsumsi itu mesti 12 jam sebelumnya kamu masukin ke chiller. Oke. Jadi nggak boleh di luar supaya Oke. kondisinya mesti tetap bagus, warna mesti bagus, Oke. cara seperti ini dan nggak perlu dicuci. Gitu. Jadi ingat ya nggak boleh merendam. Kemudian kalau mau didiamkan atau di defrost harus di chiller selama 12 jam. Oke, ini jadi salah satu tipsnya Itu nih, harus sahabat ya, Fox penting ya. Kenapa? Karena kamu mau bilang ini makanan enak nggak sih rasanya? Percaya deh, kalau kualitas makanannya masakannya bagus, kualitas ingredientsnya bagus, pasti hasil masakannya enak. Bener. Dan masakannya harus pakai cinta. Oh, gitu, Chef. Kamu cinta nggak sama daging sapi? Cita, Chef, sama makanan kebetulan. Apalagi sama ini ya, kalau misalnya makanannya gratis ya. Waduh, bener banget, Oke. Chef. Nah ini sekarang karena kita mau bikinnya untuk di crispy kecil-kecil, Oke. aku tuh biasanya tuh akan potong slicely terus aku akan potong lagi. Nah kalau misalnya di rumah tuh orang, aduh aku takut nih salah nih motong, ini sesuai serat nggak sih atau enggak? Karena memang kita tahu kalau kita memotong berlawanan dengan serat, ini kan serat daging sapi ini begini nih. Ya ini seratnya. Kalau kita memotong itu harus berlawanan supaya dia empuk. Gitu. Jadi Oke. jangan ngikutin seratnya. Nah tapi sekarang karena kita akan mau bikin crispy orange. Orange. Jadi kita akan potong kecil-kecil supaya nanti dia tetap jadinya crispy. Kalau terlalu tebal ntar dia nggak jadi crispy. Kira-kira ketebalannya itu sekitar berapa nih, Chef? Aku mau bikin dengan style aku ya. Ini sebenarnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Tapi kalau aku makan di real Hainanya itu biasanya crispy Orange beef ya? Itu tuh kecil-kecil seperti ini, panjang-panjang begini. Oke. Tuh. Jadi begitu kita makan Aduh, enak banget jadi ya. sepanjang segini biasanya udah sesuai dengan potongan daging yang kamu punya di rumah ya. Aku akan potong seperti ini. Dan ntar dagingnya aku akan marinate dulu. Untuk marinasi sendiri itu sekitar berapa nih, Chef, Nah, karena waktunya? kita biasanya kalau mau bikin steak itu perlu kurang lebih sampai 3 sampai 4 jam. Cuma karena ini kita mau pakai sausnya nih terakhir, nanti kita akan goreng pakai tepung sedikit. Kemudian kita akan langsung seasoning dengan soy sauce, dengan gula dan dengan orange-nya. Jadi kita nggak usah terlalu lama gitu karena kan udah ada yang lainnya kan. Oke. Nah, ini sedikit susah ya karena pakai sarung tangan tapi kita tetap harus menjaga higienis. Iya. Setelah Chef ini kita beresin dulu Oke. biar tangan Chef itu cantik terpapar oleh Kelihatan kamera ya. Nah kalau misalnya di rumah, biasanya kan kamu suka sekarang pasti harus masak hampir sehari 3 kali ya, untuk breakfast, kemudian untuk lunch, untuk dinner. Jadi sekarang jarang tuh orang tuh suka beli makanan di luar, tapi lebih suka masak. Karena itu kan mungkin sajian sedap jadi ramai untuk orang memberikan inspirasi. Iya benar nggak? benar, Chef. Nah jangan takut salah. Jadi orang tuh biasa tuh pasti takut salah. Aduh ini gimana sih resepnya begini, salah atau enggak? Kalau memasak itu sebenarnya beda dengan baking gitu. Jadi kamu boleh bebas bereksperimen. Contohnya misalnya nggak ada lemon gitu ya, kamu boleh pakai yang lain. Misalnya kamu mau pakai orange atau misalnya kamu mau berkreasi, aku mau coba misalnya pakai buah stroberi itu boleh loh ya gitu loh, sesuai dengan seleranya.
Jadi nggak harus baku, itu kayaknya saya nggak mau, saya nggak punya orange di rumah, nggak bisa bikin gitu. Jadi nggak boleh begitu. Kamu bisa berkreasi semuanya yang kamu mau gitu. Oke, jadi bukan jadi salah satu kendala ya chef ya dalam Iya. memasak. Harus ada namanya teknik substitusi gitu. Jadi kalau misalnya contohnya nih nggak ada soy sauce, aduh aku nggak punya soy sauce nih, gimana nih kecap asinnya habis, ya udah pakai garam aja nggak masalah kok. Sebenarnya kan itu untuk menggantikan aja gitu. Oke, biasanya kalau Dian nggak ada beras, biasanya Dian minta tetangga sih Gitu, aduh, substitusinya. itu gawat tuh, tetangganya Iya, pasti ya. nggak mau deket-deket kamu. Iya, Kalau bener, misal, Chef. Dian di mana? Cariin, tetangganya nggak ada, bilang aja lagi pergi gitu ya. Kamu suka Bener banget, minjemin beras Chef. ya? Iya, Itu bener minjemin banget. apa? Alat makeup dipinjem juga nggak? Enggak dong chef. Nah ini aku potongin dulu dikit-dikit tuh biar kamu bisa tahu ya. Kalau misalnya memang daging sapi Australia ini juicy banget dalamnya dan dia tuh cepat matangnya. Kalau kamu biasanya kan masak steak biasanya ditanyain ya maunya apa nih? Mau medium well atau Iya. medium rare? Nah karena itu kita dagingnya bisa langsung digoreng. Oke. Kalau misalnya kamu pakai daging sapi lokal ini nggak bisa ya menggunakan teknik langsung digoreng ini dagingnya pas keras gitu. Jadi alot kalau misalnya biasanya kalau pakai lokal harus direbus dulu. Kalau mau masak begini masak rebus yang lama dulu supaya dia nggak keras gitu. Jadi perbedaannya kalau misalnya lokal itu lebih alot ya chef ya. Ya jadi dia memang kualitasnya kan beda. Kalau daging sapi oral ini dia itu semuanya tuh udah ada barcode-nya. Jadi sapi-sapinya tuh ada barcode-nya. Kalau kamu di peternakan gitu ya ke Australia kamu bisa lihat mereka tuh kayak dicap gitu. Oke. Cap barcode itu buat tahu dia tuh dari peternakan mana. Jadi nggak akan ada namanya kena penyakit apapun juga. Mereka langsung kedeteksi, oh ini peternakan ini yang punya daging sapi yang ini ya gitu. Jadi kalau sampai ada masalah, mereka bisa kena denda banyak gitu. Dan juga pastinya daging dari True Aussie Beef ini udah halal ya chef Iya, ya. bener banget itu yang perlu dipastikan ya. Pemotongannya semuanya udah halal. Ini pisangnya sedikit nggak tajam tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa asah habis ini. Nah, terus sama brokoli nih. Jadi ada beberapa kan orang memang takut untuk mengkonsumsi brokoli karena di dalamnya tuh biasanya banyak cacing ulet-ulet kecilnya. Aku biasanya mengakali dengan merebusnya tuh sebentar supaya vitamin nutrisinya nggak hilang. Tapi jangan lupa direndam dulu pakai garam. Oh gitu. Jadi dengan direndam pakai garam, dia biasanya bisa keluar tuh. Kayak kamu misalnya kemarin tuh sering banget ya aku masak pete, itu mesti dibagi dua karena kan banyak di dalamnya Uletnya ada ya, cacing Chef, kecil ya? Ada ulet kecil itu menyeramkan. Jadi untuk lebih aman, sebaiknya direndam dengan garam dulu. Oke, jadi jangan lupa juga buat Sasa Lovers untuk follow 3 akun nih chef. Oke, apa aja nih yang mau dapat hadiah ya? Ada Sajian Sedap, terus juga True Aussie ID dan juga Kompas TV. Oke, hadiah juga spesial ya ntar di akhir acara. Bener. Ada kuisnya. Apa nih pertanyaannya? Nggak boleh bocorin sekarang ya? Jangan chef. Nanti ya? Iya, dan pertanyaannya khusus buat chef Fania yang bacain. Oke. Ntar hadiahnya aku dapat juga. Ya chef, sebuah kompor tapi Aku nggak dapat kompor? portable. Iya chef. Oke, ini aku garamin dikit sama lada. Nah, sebentar. Jadi supaya ada rasanya sedikit aja. Jadi ini aku akan marinate sedikit. Nggak usah terlalu asin ya, ntar ada asinnya juga supaya dikit supaya dia ada flavor sedikit aja. Jadi Oke. tuh kalau masak tuh kalau bisa tuh kamu bikin 3 dimensi. Jadi 3 dimensi itu ada rasanya tuh teksturnya berbeda-beda. Misalnya beefnya ada rasanya sedikit, kemudian di sini ada brokoli udah ada rasanya dikit. Jadi semuanya tuh apa ya? Begitu kamu makan rasanya nyampur jadi satu. Oke. Oke, nah tadi aku bilang kalau untuk brokoli aku tuh nggak mau macam-macam. Jadi ini udah air panas, udah mendidih, tinggal kamu cemplungin aja. Nih, tapi jangan lupa disiram pakai garam dulu ya. Oke chef. Jadi biar warnanya tetap cantik. Terus, ini aku akan aduk aja. Jadi cuma disiram air panas aja tekniknya. Jadi masih crunchy, Masih gitu crunchy ya. aja ya, nggak usah ada kalau orang nanya ya, biasanya kalau kita makan raw food itu tuh brokoli boleh nggak sih dimakan mentah atau di jus? Ini boleh ya, jadi dia merupakan salah satu sayuran yang boleh dimakan mentah lalap. Oke. Jadi kalau aku lebih suka begini aja udah aman. Nah, ini jadi kita harus pakai alat pematik nih Iya chef nih nih. kayak tadi ya. Aku bilang kalau mati, ini kalau udah salah ini mesti gitu. Ya kalau nggak dia nih tolongin ya. Oke Bisa chef. nggak? Bisa kok chef. Aku sambil masak lagi. Oke. Nah dagingnya udah. Ayo hampir bisa tadi. Nah, aku Bisa ya. sisihkan dulu. Sekarang kita punya bawang putih sama jahe. Bisa nggak kalau aku yang itu? Dia yang motong. Ini emang perlu care ini chef. Agak susah Oke, ya. aku sambil nyiapin dulu, prepare bawang putih
sama onionnya. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Iya chef. Oke, sini aku aja. Kalau gitu nih harus sambil yang satu nih udah di max, bisa ya? Bisa yang sebelah sini bisa Ini chef. aku gede dulu. Aku akan panasin minyaknya dulu karena mau goreng beefnya. Oke. Ini aku coba ya. Kita coba dulu. Kalau misalnya nanti nggak bisa, ada kok chef Apa, dari dibantuin tim ya? kita ya yang bakal bantuin. Tadi udah diajarin nih, seharusnya bisa. Oke. Jadi emang ini apinya susah banget gitu chef. Mungkin tidak secepat api abadi ya chef ya. Api abadi itu apa tuh? Tadi udah berhasil nih. Oke, bentar lagi. Kita dibantuin aja ya. Ya, dibantu aja chef. Ini oke tuh. Silahkan dulu ya, lamaan. Itu baru. Oke, Oke, bisa kan? siap. Berarti kompornya boleh buat aku? Boleh chef, silahkan. Oke, ini aku nggak mau rebus lama-lama, cuma mau sebentar aja biar tetap bagus warnanya. Karena begitu kamu warnanya udah nggak berubah ya, jadi nggak hijau lagi tuh berarti vitaminnya udah nggak banyak di dalam. Oke. Jadi dia tugasnya untuk melihat ya, jangan sampai lama-lama. Kurang lebih mendidih dikit terus matiin, ntar aku mau angkat. Oke chef. Oke, di sini ada jahe, nanti aku akan parut dan cuma ngambil airnya aja. Kemudian ini bawang putih aku akan chop, bawang putih aku, bawang bombay chop, kemudian jeruk ntar aku akan peres, kemudian semuanya tinggal dicampur jadi satu. Oke. Susah nggak? Abis dari sini kamu harus bisa masak ya? Bisa chef. Bener nih? Mungkin bisa beli dagingnya, masaknya minta orang lain gitu. Oh gitu, untung aku bukan tetangga kamu ya. Bener, Kalau nggak bener. bisa tiba-tiba, ih ada si Dian ngapain nih di sini? Oh dia mau minta tolong masakin daging gitu ya? Iya chef. Nah banyak banget yang nanya nih chef, kalau misalnya kita pengen punya daging true Aussie beef sendiri, Oke. itu bisa didapetin di mana nih chef? Oh banyak banget, di semua supermarket ada. Jadi kalau kamu biasanya lihat logo ini, berarti udah pasti ini aslinya True Aussie Beef. Jadi gimana caranya? Cuma ya lihat aja, begitu ada tandanya logo ini, kamu bisa langsung beli. Oke, jadi ada logo True Aussie Beef ya Sasa Lovers ya. Iya, kalau biasanya kan orang suka bingung ya, ini kok kayaknya merek ya enggak, mas ini asli daging sapi Australia tuh logonya itu bukan brand. Oke. Jadi emang daging Australia nggak ada brandnya sih, semuanya emang seperti itu. Dan bagiannya macam-macam. Ini kan aku pakai sirloin, kalau ntar mau pakai tenderloin atau mau pakai rib eye itu boleh ya. Sesuai selera semuanya. Oke. Nah, ini aku kan potong panjang-panjang, nggak aku cecang, supaya ntar ada dimensi yang berbeda-beda. Jadi ada dimensi bentuknya dari brokoli yang kayak bunga, kemudian ada yang panjang-panjang. Jadi aku pengen tuh kalau makan tuh nggak semuanya sama bentuknya. Tuh. Tuh udah matang. Udah panas belum tuh kita minyaknya? Minyaknya udah kayaknya nih chef. Dia tugasnya untuk mengawasi. Oke, Dian mengawasi ya kompor. chef ya. Oke. Baik. Udah selesai nih, kayaknya udah panas sih, sebentar lagi. Aku akan langsung kasih tepung maizena. Jadi cuma simple aja, buat crispy ini perlu tepung maizena. Kalau misalnya kamu mau, biasanya kan nanya kenapa nggak pakai tepung roti gitu. Kalau tepung roti coating beda ya. Gitu. Jadi biasanya kita pakai tepung maizena, atau kalau misalnya mau lebih crispy bisa pakai tepung kentang juga. Tepung kentang ya. Aduh. Iya. Nah, tuh begini aja. Oke, jadi ini tinggal proses pencampuran aja nih Sasa Lovers. Kita pakai tepung maizena ya chef ya. Oke. Nah biasanya nih kalau misalnya aku biasa acara tahun baru, ya kan orang suka sekarang kan ke rumah saudara-saudara itu suka potluck. Jadi potluck itu kita bawa makanan Oke. ke rumah. Nah biasanya salah satunya ciri khasnya tuh harus ada daging sapi yang terserah sih mau menunya apa, tapi biasanya pasti Chinese food. Gitu, Oke, kayak seperti benar. ini. Jadi ini adalah salah satu ide buat Sasa Lover di rumah supaya bisa bikin yang oriental apa ya, Chinese food yang tapi lebih yang ini sebenarnya nggak oriental banget, juga mix ya karena ada orange-nya gitu. Ada biasanya juga kalau misalnya orange bisa diganti lemon chicken atau sweet and sour gitu. Jadi ini sausnya bisa macam-macam. Tapi tetap jadi bisa jadi sajian untuk Chinese New Year tahun ini. Gampang banget kan bikinnya? Bener. Coba Jadi dia ulang tadi gimana, dagingnya diiris-iris. dagingnya diiris-iris, terus kita kasih bumbu, marinasi sebentar. Apa aja bumbunya? Ada garam sama merica. Oke, pinter banget aku. Terus udah. Kita kasih maizena. Ini udah nih, boleh tolong dimatiin Oke, dulu. oke. Kalau nggak udah warnanya udah jelek tuh. Udah cakep. siap. Jadi warnanya harus seperti ini, ntar kita tunjuk ya. Sambil ini aku lihat, kalau misalnya mau tahu minyak panas apa enggak, kamu bisa kasih sedikit tepungnya. Tuh, kalau udah kayak bubbling, Oke. itu berarti udah panas. Kalau belum panas, kamu jangan masukin dulu ya. Oh iya chef. Karena nanti dia takutnya menyerap minyak, jadinya dagingnya nggak crispy.
Oke, jadi ini kalau misalnya masak daging untuk digoreng itu kira-kira berapa lama sih, Chef? Nah kalau untuk Australian beef nggak usah terlalu lama, jadi kurang lebih sampai dia kecoklatan, kurang lebih 10 menit bisa langsung diangkat. Jadi sebenarnya itu menghemat waktu banget ya. Bener, cepet banget tuh masak ini. Kemudian kita nggak usah takut kalau aduh dalamnya nanti keras nggak? Kalau tepung maizena nggak ya, dia aman. Kalau daging sapi Australia ini nggak akan keras, ini tepung maizena yang akan bikin crunchy. Nah kalau misalnya ini memang kita nggak akan bikin yang super crunchy pakai tepung maizena. Kalau misalnya mau bikin super crunchy banget, biasanya kita mesti lapisin pakai telur dulu. Jadi ditelorin dulu, terus baru diongseng lagi gitu supaya dia lebih crispy-nya tuh coating. Ini asal mau sedikit crispy aja, nanti kita bisa langsung campur dengan sausnya. Oke, Aku buang tempat sampah dulu, terus aku akan ini udah selesai. Ini aku akan ambil mangkok ya. Nah ini warnanya tadi aku bilang hijaunya segini aja, udah cakep. nah ini Chef banyak banget yang nanya ke Dian melalui DM juga, aduh enggak ya. Jadi itu beefnya yang kita pakai hari ini tuh pakai beef apa sih? Oke, ini kan kita pakai daging sapi Australia. Tadi kayak aku bilang, dia kelihatan nggak apa mau di sini? Ah, boleh ya. Kelihatan di kamera ujung. Nanti badan yang cantik itu nggak kelihatan. Aduh, terima kasih ya. Chef. Nih, kita akan bikin crispy orange beef. Nah, ini kan aku bikinnya pakai tepung maizena, jadinya begini. Jadi jangan harapkan ini bakal jadi crispy ya kayak Crunchy, coating kerupuk ya. kayak tepung ya. Karena ini kan nggak pakai telur. Jadi kalau kamu mau bikin yang benar-benar super coating itu memang mesti pakai telur. Kalau kita akan bikin kayak sedikit goreng gini aja, kayak bukan yang kayak ayam goreng tepung gitu nggak ya, tapi kan kayak crispy orange beefnya ini nanti dengan saus beefnya yang akan menyelimuti tapi ada rasa-rasa orange. Aduh, ntar ditonton aja sampai kelar ya, makanya jangan kemana-mana. Terus nonton terus karena ini kita akan mesti ngegoreng beefnya. Kemudian nih brokoli udah, nanti tinggal jadiin satu di sausnya. Nah kita akan bikin sausnya setelah ini. Kita akan tunggu dulu dan ini gak usah lama-lama ya, 5 menit asal dia udah matang, ntar aku akan angkat. Jadi ini kita pakai beefnya itu jenis sirloin ya Chef ya? Iya, bener. Ya, kalau misalnya di rumah nggak ada sirloin, kamu ganti tenderloin atau ribeye boleh juga. Oke. Sesuai dengan selera. Nah, ini aku sambil nunggu, biar cepat aku akan peret jeruknya. Jadi tadi udah aku taruh sini aja ya. Kalau masak tuh kadang-kadang banyak bahannya jadi berantakan. Biar nggak bingung. Oke, ini tadi udah bawang bombay, terus aku mesti peres ini dulu orange-nya sambil dilihat tuh jangan sampai dagingnya gosong. Terus jangan lupa kalau potong jeruk belahnya jangan lupa ya, belahnya begini. Ntar kita keperas untuk ambil ya. Nah kalau biasanya kita inget ya nggak boleh nyampur pisau nih antara yang daging sama yang untuk yang sayur. Tapi ini karena kita mau tumis semua jadi satu, jadi nggak masalah. Tapi kalau misalnya mau dimakan jeruknya jangan dicampur ya, jadi nggak boleh nyampur pisau untuk sayur ataupun untuk daging. Tapi karena kita mau masak semua jadi satu, nggak masalah. Nah kenapa kita nggak boleh campur jadi satu? Supaya bakterinya tuh nggak nyampur gitu. Takut ntar ada bakteri dari makanan yang mentah untuk yang kematannya yang mau kita makan nanti bahaya. Gitu dia, jadi pisau tuh harus biasanya ada macam-macam. Pisau untuk daging, pisau untuk buah. Oke, cukup. Nah kalau jeruknya juga kalau nggak manis, kamu mesti tambah gula banyak kan. Oke, kita lihat beefnya. Saya akan tunggu sampai kecoklatan dikit. Nah enaknya ini dia nggak akan keras nih. Dia cuma akan sedikit moist ya. Kalau misalnya biasanya kamu pakai daging lokal tuh akan keras banget. Jadi aku nggak saranin untuk pakai daging lokal. Buang aja. Ini aku akan pakai buat nanti menumis sausnya. Dia mau ditanya nggak? Ini aku mau sekarang parut jahe ya. Jadi sausnya ntar ada bawang putih. Ini aku akan chop. Kemudian bawang bombay sama jahe ntar akan kita parut. Terus ambil airnya aja. Jadi kalau biasanya teknik masak oriental itu tuh nggak dipakai jahenya. Kalau mungkin biasanya pakai kita bikin soto bikin tongseng itu ada lengkuasnya kan dipotong di dalamnya gitu ya. Ini enggak, biasanya kalau Chinese food cuma diparut aja terus diambil air. Oke. Nah sambil Chef lagi marut, Dian pengen nanya nih Chef, kalau misalnya tadi kan kita potong daging itu sebenarnya ada aturannya nggak sih? Iya, biasanya kita harus melawan seratnya. Tadi kan aku kasih tahu serat tuh harusnya potongnya kayak tadi dagingnya
satu. Oke. Jadi jangan ngikutin serat, malah kita harus berlawanan dengan seratnya supaya dia nggak lebih keras gitu. Kalau misalnya biasanya berlawanan, dia jadi kayak apa ya? Kayak misalnya gini, kayak tulang kayu kan begini nih, lurus-lurus gitu. Kita harus malah potong setengah. Jadi jangan ngikutin seratnya, jangan begini. Oke. Malah harus berlawanan gitu. Tujuannya itu biar lebih empuk ya. Bener. Nah tapi kalau untuk ngegoreng kan kita akan potong kecil-kecil. Jadi tadi nggak masalah. Ini jangan lupa kita akan pakai apinya yang besar ya, ini ya supaya crunchy. Nah udah kata nih coklat tipis nih. Sebentar lagi ya. Sampai sedikit kecoklatan, baru aku akan angkat. Oke, nah tunggu sebentar. Nah udah kita sambil persiapkan untuk sausnya. Orange uje, udah diparut ya, aku mau potong bawang putih. Oke. Nah banyak juga yang nanya nih chef, kalau misalnya daging dari True Aussie Beef sendiri itu cara berternaknya itu bagaimana sih? Oke, kalau biasanya cara berternak itu kan memang kayak tadi aku bilang ya, paling spesial itu dibedakan sama yang lain, itu tuh dia pakai barcode. Jadi tadi yang kalau kadang-kadang tuh sapi di sini misalnya kan dijual di pasar ya. Oke, jualan sapi gitu langsung digantung-gantung yang kita lihat di pasar tuh biasanya pasar tradisional yang basah. Kita nggak tahu loh, ini daging ini punya peternakan yang mana ya gitu. Kan nggak ada kodenya. Nah, kalau daging sapi Australia itu karena mereka udah teratur sekali ya, semua tuh ada kodenya. Jadi daging sapi itu gitu kita lihat itu ini jualannya ini udah ada tulisannya kodenya, ini tuh dari peternakan yang mana, siapa yang nemakin, makanannya apa, semua ada historinya, kayak manusia ada KTP-nya, nah gitu loh. Jadi nggak bakal ada yang takut gitu. Biasanya kan kita ada takut sekarang, ini kayaknya lagi ada penyakit sapi gitu kalau waktu itu ya. Nah ini nggak mungkin nih kalau daging sapi Australia semuanya terjamin gitu, enaknya begitu. Jadi jelas kualitas dan juga mutunya ya chef ya. Nah, bener. Kalau apalagi yang kita takut namanya sekarang pandemi ini ya, kan ada yang bilang aduh takut nih kalau misalnya makan yang mentah-mentah gitu ya. Bener, kalau aku bilang setuju. Jadi kita memang harus pilih bahan makanan tuh yang ingredients yang paling bagus, apalagi untuk keluarga ya. Jadi daging sapi Australia ini benar-benar udah terjamin nih dia. Bener. Semuanya tuh nggak usah takut ya ada penyakit apa karena benar-benar aduh di situ mah peratunannya ketat banget. Dan satu lagi sapinya itu dibiarkan bebas liar main-main. Jadi dia sehat, nggak stres. Oke, karena jadi kalau sapinya stres, bukan kandangin terus iya ya? loh. Kamu kalau dikandangin terus stres nggak? Stres ya. Nah sama kayak sapinya itu, sapi-sapi itu pada stres kalau dikandangin cuma cubicle di sana. Bebas. Oke. Mereka jadi nggak ada hormonnya yang takut tuh mengenai kita, hormon yang sedih atau apa, itu bener loh. Ya kan orang kan pada vegetarian karena takut kan sapinya di sini pada dikandangin sedih, jadi ikut ke kita hormon sedihnya gitu. Kalau di situ mereka bebas banget. Nah ini udah ya kecoklatan seperti ini, akan angkat. Jadi ini pertanyaan dari Kusrini Restiana 14 di Instagram nih. Nanya, saya ibu ini mau tanya chef, daging apa saja yang bisa dipakai gitu katanya. Oke, daging apa aja bagiannya ya. Kalau bagiannya aku sih bilang apa aja bisa untuk resep ini. Kenapa? Tapi harus daging sapi Australia supaya dia bisa empuk begini. Kalau kamu coba ini resep, please tolong jangan dibilang nanti gagal karena pakai daging sapi lokal ya. Karena kalau pakai daging sapi lokal, kamu langsung goreng begini jadinya kayak sendal, kayak karet, nggak bisa dimakan ya chef ya. Ya walaupun udah dipotong kecil-kecil nggak bisa dimakan, pasti keras banget gitu. Tapi kalau daging sapi Australia, ntar kamu cobain ya. Enaknya. Dan juga ini dagingnya nggak bau amis gitu ya chef ya? Iya, cobain deh. Udah bau kan di sini ya, baunya udah wangi banget ya, menggugah selera. Walaupun tadi ingat ya nggak usah dicuci, nggak usah tambahin jeruk nipis. Biasanya kan takut ya, aduh kalau daging itu amis gitu ya. Kayak ikan kadang-kadang, mendingan kasih jeruk nipis dulu, kasih garam lada sebanyak-banyak. Tadi kamu lihat ya, ini nggak dikasih garam lada apa-apa, dikit-dikit ya garam ladanya, nggak banyak yang kayak buat cuci lele gitu kan. Biasanya kita cuci lele kan, benar-benar dicuci. Ini nggak boleh dicuci sama sekali malah. Gitu. Kira-kira kapan saya bisa mencicipi nih chef? Oke, udah mau kelas ntar aja. Baik. Udah selesai semuanya. Makasih ini chef. Ini mesti tinggal ditirisin. Kamu nggak semuanya ya, ini bener-bener cuma buat satu orang. Oke chef. Buat aku aja. Oke chef. Oke, aku tirisin mana ya? Ini boleh. Oke chef. Jadi ini sudah ya chef ya? Aku pindahin ini dulu. Udah nih aku pindahin dulu. Tunggu, aku pindahin dulu ya. Takut panas. Maaf. Oke. Nah sekarang tinggal menumis deh. Cepet ya sih? Cepet banget chef. Udah nggak sabar sih Perdian buat tadi aku aja pelan-pelan banget ya, sambil santai, sambil ngobrol, motongnya sambil pelan. Nah sekarang kita tinggal tumis bumbu-bumbunya nih, jadi satu semuanya.
Mungkin nanti kalau misalnya ada yang di rumah nggak ada bahan satu atau yang lain, ini semuanya kayak tadi aku bilang bisa disubstitusi kecuali daging sapinya, karena kan memang namanya juga crispy orange beef, jadi harus ada beef dan ada orange-nya. Tapi kalau sampai nggak ada, kayak orange-nya boleh diganti lemon, atau misalnya mau diganti strawberry, atau misalnya mau diganti jadi sweet and sour juga boleh, tapi resepnya sama. Nanti aku juga akan kasih resep yang lain, misalnya tadi nanti udah jadi semuanya crispy orange beef, tapi kok nggak habis gitu. Aku tuh paling nggak suka namanya buangin makanan. Iya bener banget chef. Jadi aku ada tag namanya ngomongnya kanibal. Sebenarnya kayak ini ya, kanibalin mesin ya. Tapi itulah yang jadi kalau biasanya makanan nggak habis di rumah. Contoh nasi nggak habis, kita kan suka bikin nasi goreng, Bener. dibekuin. Nah ini juga sama, kalau misalnya kamu ada daging yang nggak habis, udah dimasak, nanti banyak banget ide yang bisa kita kasih. Habis ini ya, kita selesaiin dulu satu persatu. Pertama kita akan kasih minyak. Jadi wajannya dipanas dulu. Oke, jadi wajahnya harus panas dulu ya chef ya. Minyak, minyaknya secukupnya aja. Kemudian bawang putih, bawang bombay, baru masuk semuanya. Oke. Panas dulu ya. Ini chef ada pertanyaan dari Budiman Erwijaya nih, nanya, chef brokolinya biar tetap cantik warnanya boleh nggak sih setelah direbus disiram air dingin? Oke, boleh sebenarnya, Kak. Tapi itu kan sebenarnya lebih kayak apa ya, 2 kali kerja. Karena kalau begini aja nih aku nggak siram air dingin ya, tuh bisa lihat cakep nggak? Tapi kalau kalian memang mau kayak mengkilap yang hijau yang bener gitu, yang cakep banget ya, boleh. Oke. Biasanya kalau kayak Chinese food itu kayak chaisim atau kayak brokoli atau kayak asparagus, kamu habis rebus panas-panas langsung celupin ke air es. Tapi itu memang kayak aku bilang butuh waktu, kadang-kadang udah kita masih di dapur Iya, ya, bener. repot ya, lah begini udah cantik ya udah. Tapi kalau kamu kayak lagi mau ikut kayak kompetisi atau memang mau buat kayak restoran yang bagus, itu harus gitu. Tapi kalau di rumah menurut aku kurang, nggak terlalu signifikan kalau brokoli disiram ke air dingin lagi. Maksudnya kalau buat foto kadang-kadang ya bisa dicahayanya naikin ya, tapi segini Udah buat oke aku lah ya. Tapi kalau memang mau sempurna boleh. Oke. Bener kalau aku bilang, kalau kenapa kalau bisa lebih bagus, nggak lebih bagus lagi gitu kan ya. Iya chef. Nah kalau misalnya pakai daging brisket nih chef, boleh nggak sih sebenarnya? Nah, kalau daging brisket itu biasanya memang lebih ada urat-uratnya. Kalau daging sapi Australia brisket boleh. Oke. Tapi kalau misalnya daging lokal nggak boleh ya, nggak bisa ya. Nanti kamu dapetinnya nggak bagus. Apa dagingnya tuh rasanya kalau goreng ini lebih tricky. Nah ini nanti bawang putih rada cepet, jadi kamu mesti masukin lagi yang lain karena kan apinya gede. Masukin apinya aja, terus sampai wangi. Terus tinggal diaduk. Nah kalau kita memang main Chinese food itu mainnya tuh emang apinya tuh lebih besar ya, supaya dia apa ya, matangnya tuh bener-bener kayak apa ya, ada bau wok gitu, bau gosongnya gitu. Ini. Mungkin bisa flambe chef biar kayak membakar studio ini. Aduh, amit-amit. Tetap panas. Bos saya marah itu. Nggak bisa flambe soalnya apinya nggak gede. Apinya kurang gede. Biasanya kalau itu apinya bener-bener yang gitu. Bener-bener yang apa ya, api tekanan tinggi kita ngomong. Oke, ini tinggal sampai layu. Terus kita di sini ada soy sauce. Kita bikin sausnya dulu ya. Kita pasin. Kemudian ada garam sedikit. Kemudian ada gula. Ini kita kasih manisan dikit. Aku sebenarnya belum nyobain ini orange-nya ini manis apa enggak. Kalau orange-nya manis, gulanya nggak usah terlalu banyak. Oke, jadi ini tipsnya ya Sasa Lovers ya. Yes. Jadi ini kita ambil airnya aja ya chef ya. Kalau udah ada orange masuk, kecilin ya apinya ya, karena saya nggak mau vitamin D hilang, terus jadi terlalu apa ya, orange jadi kayak nggak berasa orange lagi. Jadi dikecilin aja apinya. Nah ini kita tunggu sampai dia layu, nggak mati kan? Oke enggak. Nah nanti kita tinggal masukin brokoli dan beefnya. Udah sampai as simple as that. Sama tinggal wijen terakhir. Oke, jahe belum ya? Masukin jahe dulu, biar aku cicipin. Nah, jahe, kayak tadi aku bilang, kita cuma mau ngambil airnya aja. Tadi ini aku udah masak berapa menit nih? Kayaknya baru 5 menit sih chef. Bohong banget, aku bisa masak lebih cepat dari ini nih sebenarnya. Tapi takutnya pada nggak ngerti. Ini airnya aku cuma ambil nih. Iya, cuma ambil airnya aja ya. Terus dituangin. Jadi jangan ambil serat-seratnya, jangan. Air dari jahenya aja. Ya. Aduh, sayang. Mau buzzer. Bener chef. Taruh aja. Oke.
Udah, kita tunggu sampai dia rada caramelize. Kenapa bisa caramelize? Dari gula dan juga dari orange-nya. Ya, aku cicip dulu ya, biar tahu rasanya. Emas tercicip. Udah enak. Oke, tinggal dimasukin beefnya. Terus kita masukin brokolinya. Tinggal diaduk aja ya, Chef ya? Ya, apinya kecilin ya. Oke. Kemudian tinggal dimasukin wijennya. Tuh. Oke, jadi Sasa Lovers jangan lupa untuk follow 3 akun yaitu Sajian Sedap, terus juga ada Kompas TV dan True Aussie ID. Nantinya bakalan ada kuis untuk 5 orang pemenang dan hadiahnya menarik banget, Chef. Iya. Apa aja nih hadiahnya? Waduh, nanti kita Boleh bocorin sebutin nanti ya. Oke, nanti kita langsung dapat hadiahnya, makanya harus nonton sampai habis. Betul. Dan ini juga banyak yang nanya nih, Chef, kira-kira tuh lagi bikin apa sih ini? Oke, gitu. kita bikin crispy orange beef. Ini benar-benar yang spesial, sajian untuk Imlek. Ya kan udah mau Imlek nih sebentar lagi. Tuh, tapi aku biasanya kan kalau bikin yang biasa spesial ya kayak aduh apa sih beef asam manis, itu ya sizzling beef. Ini kita bikin yang spesial. Yang aku akan coating dengan wijennya semua. Oke. Terakhir. Chef, ada yang nanya nih, Chef. Itu dagingnya bisa didapat di mana? Katanya Lucian. Oke, dagingnya True Aussie Beef ini ada di semua supermarket yang besar ya. Jadi kalau di minimarket nggak ada, memang adanya di big supermarket. Tapi hampir sebagian supermarket di semua Jakarta tuh udah ada. Di Indonesia ada nggak ya? Yang lain ada ya? Kayak Ada, Indonesia ini sebenarnya bukan cuma Jakarta aja. Jadi yang nonton juga semuanya kan ini mungkin dari mana aja nih yang nonton nih? Dari Jogja. Iya, mungkin banyak yang langsung absen ya, siapa Bali tahu ya. nanti bacain sama Chef Fanianya. Oke, ini udah kelar nih. Kita bisa langsung plating. Aku beresin dulu semuanya ya. Kita berantakan. Oke, Chef, saya bantu ya, Chef ya. Oke, jadi ntar kita bisa langsung plating semuanya. Sorry. Nah, ini ntar aku juga mau ngasih sajian yang satu lagi. Sorry, makasih. Oke, tadi kayak aku kan janji ya, aku kasih menu lagi satu lagi. Kalau sampai misalnya kalian nggak habis nih crispy orange chickennya, kamu bisa pakai bikin untuk tortilla. Ini tortilla tuh sebenarnya salah satu yang lebih sehat dibandingin roti juga. Kenapa? Kalorinya lebih rendah dan ini ada kandungan seratnya lebih tinggi. Dan apa ya, this is like an easy way buat bikin breakfast or lunch or dinner. Itu gampang banget. Dari daging sapinya yang udah jadi, yang kayak seperti ini, kamu bisa wrap. Aku kasih tunjuk kayak gimana caranya. Jadi dia ada silknya nih biasanya. Oke, aku harus minta piring baru, jangan pakai ini. Oke, Chef. Oke, nggak ada piringnya satu ya, lebaran nih. Ini mau buat display sekalian boleh. Aku sambil bawa ya. Nah, ini bisa buat di display dulu. Dia nggak ada tisu nggak? Oh, ini dia. Karena Ada, tisu Chef. gede-gede begini ya. Kadang-kadang suka nggak kelihatan. Chef, Ya. sambil Chef menisu-nisukan, aduh menisu-nisukan itu apa gitu ya. Jadi ada pertanyaan bagus dari Oke. Trifania Anya Kok 2. namanya sama? Hah? Oh iya, Trifania Anya 2, Chef. Oh iya. Tapi bacanya sama lah pokoknya ya, itu ya. Ada pertanyaan, Chef, berapa lama waktu untuk membuat beef supaya lebih empuk? Oke, waktu untuk membuat beef supaya lebih empuk. Kalau mau empuk itu sebenarnya harus nggak boleh terlalu matang atau well done. Jadi biasanya kita nyebutnya tuh medium rare. Itu menurut aku yang benar empuk ya. Oke. Jadi kalau misalnya orang Indonesia takut, ini kok ada darahnya. Nggak mau kalau misalnya begitu-gitu. Ini bukan darah. Ini tuh apa, juice dari beefnya, kaldu dari beef. Oke. Jadi kalau kamu makan yang medium rare, ini darah, nggak mau. Itu bukan ya, itu salah. Itu bukan darah. Dan ini daging sapi itu udah nggak ada darahnya yang dipotong. Oke, Tadi. jadi kalau salah misalnya- persepsi ya? Salah persepsi, orang bilang, saya nggak mau yang medium rare, saya takut nanti itu darahnya kemana-mana. Itu salah. Jadi itu bukan darah, tapi itu adalah juice atau kaldu dari daging. Oke, jus dagingnya ya. Nah, kalau mau empuk, kenapa aku bilang medium rare, masaknya jangan terlalu lama. Jadi supaya dia masih, begitu kamu gigit, kaldunya tuh masih ada. Oke. Jadi kalau biasanya udah well done, kayak digoreng ini kan udah well done, dia biasanya jusnya udah sedikit lebih berkurang. Gitu. Aku tadi Oke, kayak dulu. aduh lengkap banget ya Sasa Lovers ya. Dan nanti di akhir acara bakalan ada kuis untuk 5 orang pemenang. Jadi syaratnya gampang, jawab aja kuisnya. Jangan lupa untuk follow True Aussie ID, Kompas TV dan juga Sajian Sedap. Oke, dia bantuin aku nata ya, plating ya. Boleh Chef. Nah, ini aku masih ada hiasan-hiasan yang lain. Tuh, ya karena kan memang Chinese New Year ya. Jadi supaya lebih lengkap, ini lucu-lucu banget tuh.
Oke, Chef. Jadi yang Bantu ya, melengkapi Chef MC ya. masuk ini ya, menghias ya. Bener, Chef. Siapa tahu kalau misalnya ada job untuk menghias ya. Ada loh, itu jobnya oh iya, gede Chef. loh duitnya. Nah, oke. Aku akan pakai desain. Aku Oke. pakai ini dulu, sarung tangan biar bersih. Oke, ada yang belum tahu tortilla kayak gimana, udah tahu lah ya. It's a Mexican food. Jadi makanan Meksiko itu kan memang biasanya orang lihat tuh lebih eksotis gitu. Eksotis tuh sama kayak makanan Indonesia. Banyak apa ya, rasanya tuh nggak kayak bule banget gitu. Kalau orang bilang mau lebih semi-semi, lebih Asianya itu bisa makanan Meksiko. Kenapa? Karena kita pakai onion juga, kemudian ada sausnya, ada mayonnaise-nya. Jadi rasanya tuh thick. Apa thick ya, bervariasi. Nah, tortilla tuh seperti ini. Jadi ini bisa buat bikin burritos, bisa buat bikin tacos. Dan ini aku gampang banget buat bikin sisa dari leftover. Jadi dia lagi mau bikin yang cantik-cantiknya di situ. Cantik-cantik. Aku di sini akan bikin resep dari yang tadi. Jadi yang udah jadi crispy orange beef, aku kanibalin istilahnya pakai tortilla sama salad, sama ada onion juga, sama ada mayonnaise. Ntar aku kasih dikit ya. Ya. Bisa di bagian bawah dulu. Oke. Oke, udah jadi ya. Oke. Cuma bit of mayo. Terus dia mau ditata mau seberapa banyak nih? Kalau bisa sebanyak mungkin, Chef. Ini ada ini dari tadi aku nyariin, sekarang baru nemu. Gimana ini? Tahuan ya, dapurnya minjem dia. Ini Dan, aku kasih sedikit aja ya, kamu tata ya. Ini aku mau sisanya, aku mau taruh di tortilla. Ini Dian, segini udah cukup belum? Aduh, udah, Apa Chef. mau lagi? Boleh nanti. Lagi? Dian kasih plastik juga ya, Chef. Jangan dong, ini kamu tata dulu ya. Oke, Chef. Yang cakep. Bisa buat foto dulu. Yang ini sisanya kamu bisa taruh buat menu yang berikutnya. Dikit lagi di sini. Tetap kurang. Oke, sampai habis ya. Biar nggak sayang. Oke, kita rapi-rapiin ya, Chef ya. Oke, nah ini bisa kita buat pemanja gini, terus tinggal kasih saladnya. Kalau biasanya kan memang di sana kamu bisa tambahin onion slice, di sini kan udah ada onion, jadi aku nggak tambahin. Tapi kalau kamu mau nambahin onionnya and you are an onion lovers, boleh tambahin onion yang banyak. Terus udah jadi tinggal you wrap, as simple as that. Nah, Chef, Yes. berhubung banyak banget yang nanya, kira-kira True Aussie Beef sendiri itu daging-dagingnya udah halal belum sih? Oke, ini yang perlu diperhatikan ya, daging sapi Australia ini benar-benar halal karena semuanya itu udah ada sertifikatnya, ada sertifikat MUI-nya tuh udah ada, sertifikat halalnya udah ada, jadi nggak usah takut untuk mengkonsumsi daging sapi Australia. Oke, ini udah kelar, ini udah dapat burritosnya satu, tadi daging udah habis sih, kalau nggak aku bisa bikin satu lagi, ini bisa dipanggang atau bisa begini aja juga udah oke ya, jadi tinggal udah oke. Kalau kamu mau panggang lagi, di toast lagi udah bisa. Jadi bisa dapat dua menu yang spesial. Mau aku bagi dua, apa ini nggak usah ya, ini di sini aja. Jadi biar bisa diliatin. Kalau sampai nggak habis, kalian masih bisa lanjutin buat jadi bikin ini apa namanya ya, crispy orange beef tortilla. Iya, Tortilla. benar. Katanya nggak pakai L, nggak dibaca. Oh, namanya tortilla gitu, Chef. Tortilla. Oke. Iya. Oh, ntar tinggal aku bagi dua deh, pakai pisau. Oke, Chef. Oke. Dan kira-kira kalau misalnya di Indonesia sendiri kita bisa dapetin True Aussie Beef ini daging-dagingnya di mana aja nih, Chef? Nah, kalau biasanya tuh orang kan bingung ya. Tadi aku nanya tahu di supermarket yang lain yang mana-mana ada, aku sebutin aja nih biar nggak bingung ya. Oke, ada di Ranch Market, Farmer Market, Kemchik, Food Hall, Ion, Hero, Granaki, dan lain-lain. Aduh, berarti Pokoknya banyak ya. Ada logo seperti ini ya, lihat ya. Pokoknya supermarket yang terdekat tuh pasti ada, nggak mungkin nggak ada sih. Bener-bener, Semuanya Chef. pasti ada. Jadi kalau misalnya dari kemarin kamu udah nungguin ya, ini pengen banget nih beli True Aussie Beef mana? Aduh, gak usah kemana-mana, langsung aja ke supermarket kamu yang terdekat udah pasti ada. Lihat aja logonya tuh banyak, dan biasanya pasti yang suka nyari-nyari resep itu pasti udah langsung lihat karena mereka biasanya disediain banyak resep-resep gratis di tempat stall dagingnya dengan logo seperti ini. Jadi pasti udah lihat, terus bisa coba resep yang simple dari Aussie Beef ini. Karena kan biasanya kan orang bikin repot ya, bikinnya steak itu aja. Ini tadi aku ulang ya, mungkin ada yang baru masuk. Tadi ini dagingnya cuma dipakai lada sama garam, kemudian dimasukin
masukin ke tepung maizena, asal aja. Jadi ini bukan coating tepung ya, ini nggak di yang tepung yang tebel, nggak, cuma sebentar, asal digoreng. Kemudian setelah goreng, kamu langsung tinggal masukin ke saus. Sausnya itu ada soy sauce, orange, kemudian orange-nya airnya yang diambil, air jeruk. Kemudian seperti biasanya garam, kemudian gula, lada, soy sauce. Soy sauce buat membikinnya supaya dia lebih asin sedikit. Kemudian kita aduk sampai dia rata dengan tadi bawang putih, bawang bombay, sama jahe yang diperes. Terus tunggu sampai caramelize. Masukin semua bersama dengan brokolinya, taburin sesame lagi. Udah, that's it, as simple as that. Udah jadi. Nah, kalau untuk sisanya tadi nggak habis, bisa langsung taruh di tortilla atau roti. Kalau nggak ada tortilla, tambahin mayonnaise sama salad. That's it. Gampang ya chef ya? Gampang banget, itu nggak usah kayak pakai resep juga langsung bisa. Ya nggak? Oke. Pikirin aja, oh inget-inget kira-kira gini. Karena takaran tuh sebenarnya kalau untuk masak tuh sesuai selera. Oke. Jadi nggak usah repot sama takarannya. Oke, jadi tadi juga kita pakai dagingnya itu sirloin ya Salsa Lovers ya. Dan juga bisa dinikmati bersama nasi hangat ya chef ya. Bener. Yummy. Kalau aku sukanya pakai bawang putih lagi sama cabai sama soy sauce. Jadi Oke. Nah, untuk Stefania sendiri nih, kita tanya-tanya dulu ya. Kalau misalnya di rumah ngolah daging biasanya dibuat apa nih chef? Nah, aku tuh biasanya anak-anak tuh paling rewel ya. Jadi kalau jangan bandingin sama anak-anak aku ya. Anak-anak yang lain mungkin lebih baik. Anak-anak aku itu mau minta menunya berbeda pagi, siang, sore, bayangin ya. Capeknya karena dia nggak mau. Kalau dulu aku kecil, makanan siang sama makanan malam sama. Jadi ibu itu cuma masak sekali untuk siang dan malam. Iya, benar. Pagi ya udahlah yang simple ya, mau sereal, mau breakfast. Ini enggak, anaknya minta pagi beda, siang beda, malam beda gitu. Pagi minta biasanya scramble egg with avocado malam pakai apa gitu, siang pakai apa, beda-beda. Jadi aku tuh selalu nggak mau yang ribet. Nah, True Aussie ini memberikan aku tuh solusi untuk masak daging yang nggak ribet. Kenapa aku bilang nggak ribet? Karena kalau ribet biasanya mesti direbus ya. Bukan aku nggak cinta produk lokal, tapi memang semuanya punya keunggulan sendiri. Kalau daging sapi lokal memang mesti direbus lebih lama. Kemudian dimasak, ataupun juga kalau nggak rebus dibikin pakai, misalnya kita mau bikin rendang itu lebih lama dan perlu waktu yang panjang. Sedangkan kalau aku bikin makanan siang dan malam itu kan nggak bisa lama-lama. Iya, benar. Aku dandan ini. Iya benar ya. Make up aku nggak kepake ya. Iya benar banget. Nah kalau begitu jadi mendingan ya kita ngambil yang simple shortcut ya, pakai daging sapi Australia ini, vitaminnya udah terjamin, ironnya juga zat besi untuk anak-anak bertumbuh terjamin, dan masaknya pun juga mudah. Contohnya kita mau as simple as dikasih garam, lada, terus di grill udah jadi steak. Oke, benar. Aduh aku nggak bisa bikin steak karena takut nih ntar nggak enak gitu ya. Kalau daging sapi Australia karena dagingnya udah bagus kualitasnya, coba pakai garam dan lada loh, udah cukup. Udah cukup ya, pakai bawang putih loh. Itu juga udah enak banget. Dan itu juicy ya Itu chef enak ya. banget, bener. Nah kalau setelah mau ditambah ekstra yang lebih susah lah ya, oke tambahin apa? Misalnya mau tambahin rosemary. Rosemary itu kayak apa ya, daun-daunan Italia yang kering gitu ya. Herbs gitu ya. Herbsnya, atau apapun, kalau enggak bawang putih aja pun udah enak gitu. Jadi nggak ribet-ribet. Atau mau dibikin pasta, terus atasnya dikasih daging yang daging sapi Australia udah dipotong-potong, udah juga jadi bisa. Simple banget sih makanan. Simple banget ya chef ya. Jadi karena kita udah di penghujung acara nih chef, bakalan ada kuis menarik nih chef. Oke, apa nih ada? Jadi kuisnya itu pertanyaannya yaitu cara memotong daging yang benar gimana? Oke, jadi aku nggak boleh jawab ya. Iya. Terusnya kan harus dijawab sama kalian Keep semua secret supaya ya, dapat Chef. hadiah. Bener. Jadi hadiahnya untuk 5 orang pemenang. Cara jawabnya yaitu dengan jawabannya apa, underscore sama nama Instagram Salsa Lovers ya. Langsung jawab, cepet-cepetan. Kalau misalnya nanti jawabannya bener, nanti langsung dari kita, timnya menghubungi Salsa Lovers yang menang gitu. Oke, ya kalau udah tahu tadi pertanyaannya, boleh langsung dijawab. Apa mungkin mau diulang lagi sekali lagi pertanyaannya? Boleh chef. Jadi cara memotong daging yang benar. Oke, gitu. tinggal dijawab, terus habis itu di tag. Iya. Ke? Langsung aja komen di live kita ini chef. Tuh, langsung komen. Jadi nggak tag kemana-mana ya, langsung jawab ya. Jadi yang Bener. menang yang menjawab Cepat, iya, betul. Cuma 5 orang. Oke? 5 orang. Jelas ya, udah diulang 2 kali, semoga bisa langsung mendapatkan hadiahnya. Iya benar. Dari chef sendiri, mungkin nanti ada tips nggak sih cara mengolah daging gitu sebelum kita nanti selesai live-nya gitu? Iya, paling penting banget nanti ya. Apa sekarang? Sekarang aja chef. Oh sekarang udah mau selesai ya? Iya. Sekarang nih sebelum saya selesai, ini yang paling penting dan paling banyak salah itu adalah cara mencuci daging. Daging itu tidak boleh dicuci, sekali lagi ya. Daging sapi Australia ini tidak boleh dicuci karena salah banget untuk mencuci. Pertama, bakteri cepat masuk. Kedua, yang kamu bisa tahu kalau salah itu daging langsung berubah warna karena dari airnya itu. Terus ya kalau misalnya memang mau dari supermarket nggak habis ataupun juga nggak langsung dimasak, biasanya kita taruh freezer. Nah dari
setelah dari freezer itu jangan langsung direndam, nggak boleh direndam, nggak boleh dikeluarin, tapi didiamkan dulu, dikilas selama 12 jam. Setelah udah defrost baru deh kita boleh masak. Itu tuh penting banget untuk mendapatkan hasil yang bagus. Oke. Dan satu lagi, kali jangan masak daging yang beku ya. Kalau masih beku itu jangan dimasukin, tunggu defrost dulu. Oke. Kalau misalnya masak bakso juga kan chef, itu kan kita melalui proses ya. Dan itu ada kayak pemasakan gitu. Gimana sih cara untuk menjamin mutu baksonya itu jadi bagus gitu? Oke, yang penting tuh kita pakai apa yang makanannya bagus dan makanan sehat itu sebenarnya satu. Gimana kamu bisa membuat sesuatu tuh langsung diambil dari alam tanpa melalui proses kimia ataupun tambahan kimia apapun. Jadi maksud aku tuh nggak boleh misalnya ditambahin misalnya pengawet, formalin ya, ataupun juga misalnya yang tambahan kimia-kimia lain ke dalam bakso kamu gitu. Jadi pure pakai daging sapi, pakai bawang putih, pakai rempah-rempah itu pasti udah sehat tanpa kimia apapun. Pokoknya sesuatu yang langsung diambil dari alam. Kayak metik pohon, kayak motong sapi udah bener fresh semuanya. Seperti makanan yang kita satu ini bener sehat sekali, bener-bener fresh langsung. Oke, jadi itu tadi dari Chef Fania Wibisono. Jadi kalau misalnya mau tahu kesehariannya Chef Fania, bisa langsung follow aja Chef Fania Wibisono ya, Chef ya. Aku udah follow kok IG kamu. Oke, dan juga ada TikToknya Chef Fania juga nih, aku suka lihat nih. Itu bener nyampe banget tuh TikToknya. Jadi bener-bener bisa menginspirasi kita untuk mengolah daging dan juga bikin makanan kita itu bernutrisi nih Sasa Lovers. Oke, terima kasih banyak juga udah nonton, semoga bisa dikeraskan di rumah. Karena aku pengen banget ya yang kita lakukan semua di sini bisa berguna, apalagi untuk biasanya yang tiap hari masak ya, kehabisan ide ya, bener. Untuk Chinese New Year kali ini, walaupun mungkin nggak ikut merayakan Chinese New Year, tapi kan apa salahnya untuk memberikan nuansa yang berbeda. Karena kadang-kadang aku gitu, nggak ikut ini juga ikutan aja lah masak-masak. Oke, jadi semoga kalau di rumah bosan masak daging itu aja, sekarang udah ada menu baru. Oke, jadi jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Sajian Sedap. Terus juga ada True Aussie ID dan juga Kompas TV. Jadi itu adalah salah satu syarat untuk menjawab kuisnya nih. Jangan lupa tadi juga ya, kalau beli ke supermarket lihat logo yang satu ini. Oke. Tahu ini adalah daging sapi Australia. Dan pilihan terbaik ya, Chef ya. Iya benar. Jadi bukan merek ya, ini daging sapi Australia itu logonya ini aja gitu. Oke, jadi udah 1 jam kita ngomong-ngomong dan juga demo masak nih Chef ya. Semoga Sasa Lovers juga terhibur dan juga bermanfaat gitu. Nah, akhir acara terima kasih untuk Chef Fania Wibisono. Terima kasih banget nih ya, MC kondang kita hari ini. Aduh, terima kasih Chef. Semoga besok-besok lagi bisa datang ke Sajian Sedap. Iya, mau banget. Terus bisa kasih bajunya ke dia. Oke, aku gitu ya. ya. Oke. Untuk akhir acara, terima kasih Sasa Lovers yang sudah menonton dan juga bye-bye. Bye.